Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, membahas tentang menuntut ilmu dijelaskan dalam hadis thalabul ilmi faridatun ala kulli muslimin wal muslimat. Maksudnya, menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim dan muslimat. Dan Allah berfirman dalam surah Al-Mujadilah ayat 1 ini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Yang artinya, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antara kamu dan orang-orang yang diberi ilmu beberapa derajat. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita lihat bagaimana para sahabat, para nabi ataupun para orang-orang soleh dalam menuntut ilmu. Dan kemudian mari kita simak bagaimana kisah seorang Ibnu Abbas dalam menuntut ilmu. Ibnu Abbas adalah keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang selalu menuntut ilmu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun setelah Nabi Muhammad wafat, beliau pun melanjutkan mengajar ilmu bersama sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ibnu Abbas sering sekali mengunjungi rumah sahabat-sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kemudian tidur di teras rumah sahabat-sahabat beliau. Sampai sahabat Rasulullah berkata, "Wahai Ibnu Abbas, engkau adalah keponakan Rasulullah. Kenapa engkau sampai hati, wahai Ibnu Abbas, menyusahkan dirimu? Kenapa engkau tidak memanggilku saja untuk mendatangi rumahmu?" Lalu Ibnu Abbas pun menjawab, "Aku sedang menuntut ilmu, maka akulah yang harus mendatangimu, wahai guruku, karena ilmu itu didatangi, bukan mendatangi." Nah, dari kisah Ibnu Abbas tersebut, kita belajar bahwasanya ilmu itu tidak akan kita dapat apabila hanya kita berdiam diri menunggu ilmu itu datang. Karena ilmu itu harus kita cari dan kita pahami agar kita dapat menemukan ilmu tersebut dan memahaminya. Nah, kemudian mari kita lihat lagi kisah dari seorang Nabi Musa alaihissalam dalam menuntut ilmu. Kisah Nabi Musa alaihissalam ini dapat kita lihat dalam surah Al-Kahf ayat 60-82. Di sana dijelaskan bahwasanya Nabi Musa alaihissalam menuntut ilmu kepada Nabi Khidir alaihissalam. Nah, dari kisah tersebut kita belajar bahwasanya seorang nabi saja menuntut ilmu, apalagi kita seorang hambanya. Dan janganlah kita merasa sombong dan tidak mau belajar kepada orang yang kita rasa di bawah kita. Jadilah orang yang rendah hati, tawadu, dan juga mau belajar dengan orang di sekeliling kita ataupun guru-guru kita. Nah, untuk menambah motivasi belajar teman-teman sekalian, mari kita lihat juga bagaimana kisah seorang sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu dalam menuntut ilmu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu memiliki semangat yang sangat luar biasa dalam menuntut ilmu. Beliau juga merupakan sahabat Rasul yang paling banyak meriwayatkan hadis. Seperti yang kita ketahui, Abu Hurairah adalah seorang ahli suffah atau orang yang berdiam diri di Masjid Nabawi. Beliau selalu fokus mengikuti kemanapun Nabi Muhammad pergi. Dan beliau juga memiliki hafalan yang sangat kuat berkat doa dari Nabi. Nah, dari sepenggal kisah itu kita dapat belajar teman-teman bagaimana seorang ahlu suffah atau Abu Hurairah yang mempunyai keterbatasan dalam ekonomi saja bisa menjadi ulama yang sangat besar. Jadi bisa kita simpulkan bahwasanya keterbatasan ekonomi bukanlah suatu penghalang yang sangat besar untuk menghalangi kita dalam mencari ilmu. Karena menjada wajadah, di mana ada kemauan di situ ada jalan. Jadi teman-teman semua, jangan
pernah berpikir bahwasanya keterbatasan ekonomi itu akan membuat kita jadi lemah? Dan jadikanlah suatu keterbatasan itu menjadi penyemangat kita dalam menuntut ilmu. Kita akan bahas lagi apa sih keutamaan dari menuntut ilmu, terutama ilmu agama. Karena kita di dunia ini, selain harus bisa ilmu dunia, kita juga harus memahami apa itu ilmu akhirat. Yang pertama, orang yang paling takut kepada Allah adalah orang-orang yang berilmu. Seperti dijelaskan dalam surah Fatir ayat 28, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Yang artinya, sesungguhnya orang yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya adalah orang-orang yang berilmu. Dan Ibnu Katsir berkata, apabila seseorang mengenal Allah yang maha agung, yang maha mampu dan maha mengetahui, dan Allah disifati dengan sifat yang sempurna dan baik, maka hamba tersebut mengenal Allah dengan sangat sempurna, maka dia akan memiliki rasa takut dan akan semakin bertambah rasa takutnya. Dan yang kedua, orang yang menuntut ilmu adalah orang yang sedang menuju kepada jalan surga dan didoakan oleh penduduk bumi dan langit. Dalam hadis Abu Daud, Syekh Albani mengatakan bahwa hadis ini merupakan hadis yang sahih. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang menempuh jalan menuntut ilmu, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Sesungguhnya, malaikat meletakkan sayapnya sebagai tanda ridho kepada penuntut ilmu. Dan sesungguhnya, orang penuntut ilmu dipintai ampun oleh makhluk yang ada di bumi dan di langit, bahkan ikan di dalam air sekalipun. Sesungguhnya, keutamaan orang yang berilmu dan ahli ibadah memiliki perbandingan antara bulan di malam Badar dan bintang-bintang lainnya, karena orang yang berilmu merupakan pewaris para nabi. Dan barang siapa yang mewariskan ilmu dan mengajarkan ilmu tersebut, sungguh ia telah mendapatkan keberuntungan yang sangat besar. Dan yang ketiga, keutamaan dalam menuntut ilmu, terutama ilmu agama, orang yang dipahamkan ilmu agama, maka itulah orang yang dikehendaki kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dikehendaki Allah mendapatkan seluruh kebaikan, maka akan Allah pahamkan dia tentang agama. Dan yang keempat, seorang penuntut ilmu akan terus hidup setelah matinya. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda dalam hadis riwayat Muslim, jika seseorang manusia mati, maka terputuslah baginya amal kecuali 3 hal, yakni yang pertama amal jariah, dan yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan ketiga doa anak yang soleh. Sahabat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah itulah tadi beberapa kutipan kisah teladan menuntut ilmu dan beberapa keutamaan dalam menuntut ilmu. Semoga dapat menginspirasi dan memotivasi teman-teman semua supaya semangat dalam menuntut ilmu. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.